PT AC Hardware Indonesia Tbk, fokus memberikan produk yang inovatif dan solutif, serta pengalaman belanja yang baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, hingga inovasi pada teknologi digital dalam berbagai aspek operasional. ACES bersiap melanjutkan pembukaan gerai baru di 2023, dengan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah yang optimis dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, hingga 5,3% di tahun 2023, serta dihapusnya kebijakan PPKM membuat ACES tetap optimis hal tersebut dapat membantu dan berdampak positif dalam mempercepat pemulihan industri di sektor retail. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini, dan informasi pada video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. Dari informasi situs resminya, per tanggal 15 April 2023 ini, ACES sudah ada di 58 kota, dan total 232 store di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2022 lalu, ACES sebelumnya sudah mempunyai 228 store, pada 55 kota di Indonesia. Selain itu, ACES juga mempunyai anak usaha Toys Kingdom. Sejak 4 Juni 2010, Toys Kingdom mulai beroperasi sebagai gerai mainan yang menawarkan pengalaman unik dan kepuasan berbelanja bagi para pelanggan. Toys Kingdom yang dikelola PT Toys Games Indonesia, menjadi salah satu pemain utama di sektor retail mainan modern di Indonesia, dan terus berkembang, hingga mencapai 64 gerai, yang tersebar di 23 kota di Indonesia. Dengan total rata-rata pembukaan 18 gerai per tahun, pertumbuhan ACES seharusnya masih memiliki potensi yang cukup besar. Namun, dari kinerja keuangan ACES mengalami penurunan pada tahun 2021, yaitu sebesar hanya 6,5 triliun. Turun cukup tajam dari tahun 2020, dengan memperoleh pendapatan sebesar 7,4 triliun. Kemudian, pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan tipis, yaitu sebesar 6,7 triliun. Sedangkan, untuk laba bersih ACES sampai tahun 2022 ini, masih belum pulih dari masa sebelum pandemi, dari tahun 2020 lalu. Kemudian dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ACES, terpantau masih terkendali. Margin laba bersih juga stabil di level 10%. Dan, yang tentunya masih mengecewakan para investor, adalah laba bersih per saham, dan dividen ACES, masih mengalami penurunan. Dengan kondisi kinerja keuangan yang mengalami penurunan, harga saham ACES dari tahun 2021, di level tertingginya di harga 1.800-an, sudah turun sebanyak 60,37%, dan hingga video ini dibuat masih bertahan di harga Rp535 per lembar saham. Dari data pemegang saham ACES, porsi masyarakat sebanyak 39,86%, atau sebanyak 6.835.389.700 lembar saham yang bisa diperdagangkan. Kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor. Pada posisi terakhir di bulan April 2023 ini, investor asing memiliki sebesar 43,6%, investor retail sebanyak 40,9%, dan investor institusi mempunyai sebanyak 15,5%. Jika saya tarik data pada bulan Mei tahun 2021, investor asing pada waktu itu masih memiliki porsi 85,6%. Jadi, selama 2 tahun ini sudah berkurang sebanyak 42%. Dan pada waktu porsi investor asing sebesar 85,6%, harga saham ACES berada di level harga 1.600 hingga 1.800-an. Dari fakta ini, kinerja keuangan ACES yang menurun mengakibatkan investor asing menjual sahamnya, sehingga harga saham ACES masih susah untuk bangkit. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi ACES Hardware di Indonesia. Pertama, adalah persaingan yang tinggi. ACES Hardware beroperasi di industri yang sangat kompetitif di Indonesia, dengan banyak pesaing yang menawarkan produk dan layanan serupa.
Persaingan yang tinggi ini dapat mengurangi pangsa pasar ACES Hardware dan mempengaruhi laba ACES. Kedua, risiko persediaan yang tinggi. ACES Hardware harus mempertahankan stok barang yang cukup besar di setiap toko mereka untuk memenuhi permintaan pelanggan yang fluktuatif. Namun, risiko persediaan yang tinggi dapat timbul akibat berbagai faktor seperti perubahan teknologi, perubahan tren pasar, dan risiko kerusakan atau kehilangan barang. Ketiga, adalah risiko ketergantungan pada pemasok. Sebagai perusahaan retail, ACES Hardware bergantung pada pemasok untuk memenuhi kebutuhan persediaan mereka. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan risiko pasokan, termasuk keterlambatan atau kegagalan dalam pengiriman barang, kenaikan harga, dan perubahan dalam kualitas barang. Keempat, risiko perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah, seperti perubahan tarif bea masuk atau kebijakan pajak, dapat mempengaruhi biaya operasional dan laba ACES Hardware. Selain itu, kebijakan pemerintah yang merugikan bisnis retail seperti ACES Hardware dapat berdampak negatif pada bisnis perusahaan. Kemudian, selain berbagai macam tantangan tadi, ACES Hardware masih memiliki potensi kebangkitan antara lain. Pertama, laporan keuangan kuartal 1 2023 ini sudah mulai menunjukkan perbaikan. Dengan ACES Hardware yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, pada laporan keuangan di kuartal 1 ini memperoleh pendapatan sebesar 1,7 triliun, meningkat dari tahun 2022 lalu, yaitu sebesar 1,6 triliun. Untuk laba bersih, juga sudah mengalami sedikit perbaikan di kuartal 1 ini, dengan laba bersih 160 miliar rupiah, naik tipis dari tahun 2022 lalu, yaitu sebesar 156 miliar rupiah. Kedua, konsisten membagikan dividen. Meskipun kondisi keuangan menurun dan pertumbuhan ekonomi masih belum stabil, ACES Hardware dari tahun 2017 hingga tahun 2022, selalu membagikan dividen kepada para investornya. Tahun 2022 lalu membagikan dividen dengan payout rasio sebesar 50% dari laba bersih, dan nominal Rp20,59 per lembar saham. Ketiga, investor asing masih mempunyai porsi terbesar. Meskipun investor asing sudah melepas sebanyak 42%, namun investor asing masih memiliki porsi 43% dari saham yang bisa diperdagangkan, dan sampai saat ini masih menjadi kelompok investor dengan porsi terbesar. Jadi kedepannya, investor asing masih mempunyai kepentingan untuk menaikkan harga saham ACES suatu saat nanti. Tentu saja dengan naiknya kinerja keuangan ACES, bisa meningkatkan minat investor asing untuk kembali membeli saham ACES. Keempat, mempunyai potensi multi-bagger. Saham multi-bagger untuk kasus saham ACES ini, memang sangat mungkin terjadi karena satu syarat saham multi-bagger adalah, harga saham dari harga bawah, kemudian harganya naik 2 atau 3 kali, bahkan berkali-kali lipat. Namun hal ini ada dua faktor utama, yaitu, apabila kinerja keuangan meningkat, dan investor asing kembali membeli saham ACES. Saya masih ingat di mana sebelum terjadinya penurunan tajam, saham ACES sangat konsisten naik selama bertahun-tahun. Namun tentunya untuk bisa bangkit lagi pasti memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa seperti saham-saham gorengan. Jadi meskipun saham ACES sudah mempunyai perjalanan yang panjang, dan sudah pernah melalui berbagai macam krisis di masa lalu, bagi investor yang memiliki saham ACES tetap harus melakukan analisa ulang dan evaluasi kembali. Demikian analisa untuk saham ACES. Jika kawan-kawan mempunyai pendapat dan informasi lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga informasi video ini bermanfaat dan membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada analisa video saham selanjutnya.